Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Betari. Dan di sana ada Akila, ini ada Aisyah Haira. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang menghindari akhlak tercela. Jadi materi yang akan akhlak-akhlak tercela yang akan kami bahas itu ada 3. Yang pertama ada israf, yang kedua itu ada tasbir, sama ada bakhil. Nah, buat tahu lebih lanjut, kita simak presentasi sekarang. Nah, yang paling pertama adalah israf. Dari kata israfan, yusrifu, dan asrofa. Artinya adalah bersukaria sampai melewati batas. Nah, kalau menurut KBBI sendiri, ini tuh artinya melewati batas artinya melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan nilai tertentu yang berlaku. Dan secara istilah, arti melampaui batas itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajiban atau kepatutan. Nah, israf juga sendiri bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melewati batas yang dibenarkan, misalnya makan atau minum secara berlebihan. Nah, ini ada dalilnya dan ada hadisnya. Yang pertama dari Quran Surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan untuk hadisnya sendiri, adalah makan dan minumlah, berpakaian dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, dari sini juga Al-Quran dan hadis ini juga menjelaskan kalau misalnya secara tegas ya bahwa larangan makan dan minum, berpakaian dan bersedekah secara berlebihan, sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, di dalamnya pasti ada madaratnya bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Terus ini ada contoh israf sendiri. Yang pertama, israf dalam makanan minuman, misalnya makanan yang melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nah, ini masuk ke dalam sifat rakus ya. Terus yang kedua adalah israf dalam penggunaan listrik, misalnya nggak matiin lampu atau nggak setrika habis dipakai nggak dimatiin. Itu yang sering dilakukan kita biasanya. Terus ada juga israf dalam berpakaian, misalnya pakai pakaian yang justru malah tidak sesuai dengan syariat, misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil atau enggak terlalu berlebihan. Terus yang keempat ada israf dalam penggunaan alat komunikasi, misalnya mengobrol dengan ponsel berlama-lama, sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar, dan waktu ibadah. Yang kelima adalah contoh israf dalam penggunaan air, misalnya tidak menutup keran air sehingga ntar berlebihan airnya dan tidak malah terbuang secara sia-sia. Dan yang terakhir contoh israf adalah israf dalam ibadah, misalnya melaksanakan sholat lail sehingga ketiduran dan malah tidak melaksanakan sholat subuh walaupun itu yang sebenarnya wajib. Dan ini adalah merupakan dampak israf itu sendiri. Yang pertama, memunculkan ketidakseimbangan pada individu yang bersangkutan maupun lingkungan. Yang kedua, dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga, memunculkan kecemburuan sosial. Yang keempat, bisa menimbulkan rakus. Dan yang terakhir, bisa hilangnya kepedulian sosial. Nah, ini menghindari israf itu dari Rasul sendiri yang melarang umatnya untuk puasa terus-menerus, melarang sholat di sebagian besar waktu malam, kecuali pada 10 hari akhir bulan Ramadan, melarang membujang bagian mangku menikah, ataupun melarang orang yang meninggalkan makan daging. Selanjutnya, Nah, dari yang kedua, dari cara menghindari akhlak tercela ada tabzir. Tabzir itu nama lainnya dari bahasa Arab yaitu tabziron, yubaziru, bazaro, yang artinya menghambur-hamburkan harta. Nah, menurut KBBI sendiri, tabzir itu berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Dan secara istilah, tabzir ini bisa dikatakan dengan boros. Boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang untuk memenuhi nafsu atau kesenangan pribadi. Menggunakan harta yang untuk sesuatu yang tidak benar, misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat.
Nah, sebagian ulama memahami tabzir atau pemborosan atau boros ini sebagai sesuatu pengeluaran yang bukan hak. Jika seseorang mengeluarkan hartanya sebanyak apapun untuk sesuatu yang hak, maka orang tersebut tidak disebut sebagai pemboros. Seseorang mengeluarkan harta untuk perkara yang batil walaupun sedikit, maka dia disebut pemboros. Jadi apapun pengeluarannya itu tergantung dari tujuan kita mengeluarkan suatu harta tersebut. Kalau misalnya dia menimbulkan mudarat ataupun maksiat, itu udah termasuk batil. Dan kalau misalnya pengeluarannya untuk hal-hal yang wajar, itu masih tergolong tidak tercela gitu. Terus habis itu di sini ada ayat yang menjelaskan bahwa orang boros itu termasuk salah satu saudara dari setan. Di sini diambil dari Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan berhartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Maksud ayat itu sendiri adalah yang pertama, menempatkan pemboros itu sebagai saudara setan, karena pemboros dan setan mempunyai kesamaan dalam hal keingkarannya kepada Allah. Yang kedua, dalam hal membelanjakan harta, pemboros tidak akan mempertimbangkan aspek atau kemadorotannya. Bahkan aspek nilai agama atau hukum agama pasti dikesampingkan, karena pada dasarnya perilaku boros itu berdasarkan hawa nafsu dan motifnya menuruti hawa nafsu. Ukuran boros atau tidak bukan terletak pada jumlahnya, tetapi terletak pada tujuan dan kemanfaatannya dari pengeluaran harta tersebut. Apabila membelanjakan harta melebihi kebutuhannya, maka itu termasuk pada perbuatan israf, berlebihan. Akan tetapi apabila membelanjakan harta untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak ada manfaatnya, maka sedikit ataupun banyak adalah termasuk perbuatan tabzir atau boros. Terus contoh dari perbuatan tabzir sendiri adalah memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Misalnya untuk acara pesta minum-minuman keras, walaupun dia tidak ikut meminumnya, maka sumbangannya dari harta kekayaannya dia itu termasuk pada perbuatan tabzir. Terus mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan, misalnya membeli minuman-minuman keras, narkoba, dan hal-hal memabukkan seperti halnya narkoba tersebut. Membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya, seperti kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Ini termasuk tabzir dalam soal waktu dan kesempatan. Kumpul-kumpul tidak jelas ini yang malah mengerucuti pada keburukan ya. Maksudnya kalau misalnya kumpul-kumpul sharing pikiran ataupun kabar tentang seseorang atau apapun, itu belum termasuk tabzir. Terus yang penting tidak mengimbulkan efek negatif untuk kedepannya. Terus segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya menuruti kesenangan. Jadi pada dasarnya tabzir itu sesuai dari tujuan awal kita melakukan atau membelikan suatu harta dan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak jelas manfaatan. Bahaya tabzir, orang yang memiliki perilaku tabzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Bagi orang tersebut sendiri, sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang tersebut sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan atau memuaskan hawa nafsunya. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang yang hedonis. Jadi tabzir merupakan cikal bakal dari perilaku hedonis. Ya, selanjutnya perilaku yang ketiga. Nah, selanjutnya itu ada akhlak tercela yang ketiga, yaitu bakhil. Mungkin kita semua udah tahu nih, bakhil itu kalau di kita tuh familiarnya tuh pelit. Jadi dia nggak mau berbagi harta.
Saat sebelum bakhil. Nah, ya, jadi bakhil atau kikir itu artinya menahan harta. Nah, kalau menurut kitab At-Ta'rifat, Al-Jurjani mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, contohnya itu mungkin kita udah pada tahu kisahnya Korun. Korun itu sepupunya Nabi Musa alaihissalam yang dulunya itu miskin dan punya banyak anak. Terus Korun itu minta untuk didoakan sama Nabi Musa alaihissalam buat punya harta. Nah, setelah dia punya harta, dia itu sombong dan pelit. Jadinya dia dan hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Jadi jangan pelit, biar nggak tenggelam ke dalam bumi. Nah, ini ada dalil tentang bakhil. Ada pada surat Ali Imran ayat 180 yang artinya sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Selanjutnya adalah bahaya perilaku bakhil. Yang pertama, harta yang ditahan karena kebahilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Yang kedua, mengikuti jejak setan. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Yang keempat, rezeki menjadi sempit. Yang kelima, menimbulkan malapetaka. Nah, terus ada lagi nih cara menghindari perilaku bakhil. Nah, yang pertama itu adalah menanamkan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah, dan memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Nah, ini ada doanya supaya terhindar dari sifat bakhil. Bisa kita baca bareng-bareng ya. Kelihatan nggak? Ikutin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qini syuhha. Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Amin. Nah, artinya Akil boleh dikecilin? Artinya, ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit lagi tamak, dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Nah, sekian presentasi dari kami. Semoga kita semua dihindari dari sifat-sifat yang tadi. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, kita berikan aplaus.